Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video saya yang kali ini akan berbagi tentang cara merakit pembangkit listrik tenaga surya. Dan pembangkit listrik tenaga surya ini bisa digunakan sebagai backup listrik PLN ketika mati lampu. Ya, jadi ketika PLN mati lampu, kita bisa menggunakan alat ini sebagai emergency, lampu emergency. Tidak cuma lampu, alat ini bisa juga digunakan untuk memberi sumber daya kepada misalkan kipas angin, televisi, ya seperti sebagaimana sumber daya PLN begitu. Karena PLTS ini walaupun kecil tetapi voltasenya sama, yaitu 220 volt. Baik, kita langsung coba mulai alat apa saja yang kita butuhkan untuk PLTS ini. Oke, kita mulai ke alatnya dulu. Pertama tentunya adalah sel surya atau solar panel. Ini saya simpan di atas genteng rumah ini ya. Kalau nggak salah itu 20 WP atau 20 watt peak ya gitu. Digedein coba. Nah itu. Oke, kita lihat alat yang selanjutnya. Nah, solar panel tadi yang di atas itu sambungan kabelnya ini ya, yang ke bawah. Yang ini kutub positif dan yang ini adalah kutub negatifnya. Kita akan coba cek berapa voltase dari solar panel yang di atas. Ini keadaan matahari sedang lumayan terik. Kita akan coba cek berapa voltase atau tegangannya. Baik, kan kita coba ukur tegangannya berapa. Kita tunjukkan atau setel setting DC polnya ke 50 ya, ke 50 volt. Jadi kita pakai yang ini, yang 50 volt ya. Baik, kita akan coba tes tegangan panel surya yang ada di atas itu. Oke. Nah, sudah terlihat ini sekitar 18 volt ya, 18 volt ini sekitar 18 volt. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan adalah ini controller ini untuk gunanya sebagai alat pengontrol agar voltase panel surya yang 18 volt itu diatur sehingga tetap mengecas ke baterai ataupun akinya itu stabil ya. Ini panel controller yang tipe digital. Controller yang tipe digital. Nanti kita akan pakai
controller yang tipe biasa ini ya. Ini controller yang tipe biasa, solar charge controller. Nah, yang akan kita gunakan adalah, sebentar, ini box yang saya buat dari kayu ya. Kabel-kabelnya ini, kabel ini akan disambung dengan panel surya ya, panel surya. Kabel ini, nah kabel ini masuk ke sini, masuk ke dalam, nah, dan dia masuk ke controller yang ini ya, yang pin 1 dan pin 2 yang buat panel surya. Ini positif, ini negatif ya. Sedangkan panel yang ketiga dan keempat ini saya hubungkan nantinya ke aki ya, ke aki, dan juga ke inverter pengubah arus DC menjadi AC ya. Nah, yang ini panel 5 dan 6 tidak akan saya gunakan karena ini arusnya adalah arus DC gitu. Nah, yang selanjutnya adalah baterai. Dalam kesempatan atau dalam perakitan kali ini kita akan pakai akumulator atau biasa disebut aki. Ini merek Incoe, 45 ampere per hour ya, 45 Ah, 12 volt. Ini yang 12 volt. Kemudian kita pakai inverter yang 1200 watt DC ke AC ya. DC nya 12 volt, AC nya 220 volt. Nah, ini baik, kita akan langsung rakit saja solar panel ini. Oke, kita mulai ya. Baik, kita akan mulai menyusun, merakit semua peralatan-peralatan tadi di dalam box kayu ini. Penyambungan polaritas positif dan negatif jangan sampai terbalik.
baterai aki ini disambung ke pin ketiga dan keempat, dan bisa dilihat ini akinya sudah menunjukkan angka 12,4. Oh terbalik ya, bentar. Pokoknya ini karena dipakai kamera depan, ini angkanya terbalik ya. Nah ini inverter ini saya colokan ke stop kontak untuk voltase tegangan tinggi yang 220 volt. Nanti yang 220 volt itu akan keluar tegangannya dari sini. Sudah seperti ini saja, ini sudah bisa menghasilkan tegangan 220 volt yang bisa dipakai untuk penerangan lampu, kemudian kipas angin ataupun televisi bisa ya. Tutup. Nah, kabel ini adalah kabel yang nyambung ke pin 1 dan pin 2 yang akan disambungkan ke ke solar panel yang di atas. Ini disambungkan ke solar panel. Nah, indikator di sini sudah menyala karena lampu atau solar cell sudah mulai mengecas, dan indikator ini untuk menandakan bahwa ada arus yang masuk, yaitu adanya baterai aki ya, begitu. Ini kita lihat ya. Kita akan coba kasih beban atau dikasih sesuatu, misalkan akan kita coba kipas angin, kita colokan di sini ya. Oke, karena kipas anginnya sedang dipakai, jadi kita akan tes saja pakai multimeter atau apometer ya. Baik, kita lihat apometernya ini kita pindahkan ke AC pol ya, dan ini kita lihat di angka maksimal 250 volt. Oke, kita colokkan ya ke sini ya. Nah, ini kita lihat ininya tegangannya. Nah, 200 voltnya, 200 volt atau sekitar segitulah, 180-190 volt ini sudah, ini saya colokkan ke sini ya. Ini sedang masih menyala alatnya, dan ini 220 volt. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ini alat sederhana yang lumayan berguna untuk membackup ketika mati lampu ya. Ada ada yang jatuh. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.